Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas yang bertema komunikasi pembangunan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi pembangunan. Langsung saja kita ke slide pertama, yaitu tentang pengertian daripada komunikasi pembangunan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang berguna untuk upaya peningkatan sebuah kondisi dan juga sosial serta ekonomi yang dilakukan oleh negara, khususnya itu daripada negara yang berkembang. Nah, jadi menurut para ahli, terutama menurut Peterson, dalam sebuah bukunya yaitu Summa Didila yang berjudul Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu tahun 2007, yang berbunyi, komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan sebuah proses komunikasi dan juga media dalam upaya meningkatkan taraf sosial dan juga ekonomi, baik itu secara umum dan berlangsung dalam sebuah negara yang sedang berkembang. Nah, menurut Kuebral dalam sebuah bukunya yaitu Zulkarnain Nasution yang berjudul tentang komunikasi pembangunan. Jadi pengenalan teori dan juga penerapannya tahun 2007, ia memaparkan komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan daripada suatu negara. Nah, jadi itu pengertian daripada komunikasi pembangunan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dilanjut ke slide yang kedua, yaitu tentang peran komunikasi pembangunan. Jadi dikutip dari buku Nasution oleh Hedebro, ia merumuskan beberapa peran komunikasi pembangunan, yaitu diantaranya yang pertama, menciptakan sebuah iklim bagi perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap, mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi. Yang kedua, mengajarkan keterampilan baru, baca tulis, hingga lingkungan. Nah, yang ketiga itu meningkatkan aspirasi yang merupakan sebuah perangsang untuk bertindak nyata. Yang selanjutnya, membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi. Yang selanjutnya, membuat orang lain lebih condong untuk berpartisipasi untuk membuat keputusan dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya, mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat tradisional dengan pengetahuan massa. Yang selanjutnya, kita menciptakan rasa kebangsaan sebagai suatu yang mengatasi kesetiaan lokal. Yang selanjutnya itu membantu mayoritas populasi untuk menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara. Jadi sehingga membantu meningkatkan aktivitas politik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Itu fungsi daripada komunikasi pembangunan. Ada beberapa fungsi komunikasi pembangunan, diantaranya yang pertama sebagai
proses penyebaran informasi dan juga penerangan kepada masyarakat. Nah, jadi titik pandang komunikasi pembangunan ini difokuskan pada sebuah usaha penyampaian dan juga pembagian, sharing ide, sharing gagasan, dan juga inovasi pembangunan antara pemerintah dan juga masyarakat. Yang kedua, sebagai proses pendidikan dan juga keterampilan bagi masyarakat. Jadi, titik pandang komunikasi pembangunan ini difokuskan pada penyediaan model pembelajaran publik yang murah dan juga mudah dalam mendidik dan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat. Yang selanjutnya itu sebagai proses rekayasa sosial. Jadi komunikasi pembangunan ini dipandang sebagai bentuk pengembangan sebuah tindakan komunikasi yang sistematis, yang terencana dan juga terarah dalam melakukan sebuah informasi ide, gagasan atau inovasi melalui sebuah informasi yang disebarluaskan dan diterima sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam melakukan perubahan. Yang selanjutnya itu sebagai proses perubahan perilaku. Jadi komunikasi pembangunan ini dipandang sebagai proses psikologis. Proses sebagai tindakan komunikasi yang berkesinambungan, terarah, dan bertujuan. Oke, langsung kita ke slide berikutnya, yaitu tentang model komunikasi pembangunan. Jadi setidaknya terdapat 3 buah model komunikasi pembangunan. Antara lain yaitu model komunikasi linear. Jadi komunikasi linear diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran penyaring. Nah, yang selanjutnya itu ada model komunikasi relasional. Jadi komunikasi relasional diartikan sebagai seperangkat aktivitas interkasi yang berpusat pada informasi sebagian dari hubungan sosial tersebut. Yang selanjutnya itu ada model komunikasi konvergen. Jadi, komunikasi konvergen dapat diartikan sebagai suatu proses konvergen atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai saling pengertian atau konsensus. Nah, jadi teman-teman, komponen utama dari model ini adalah informasi, konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama, dan jaringan hubungan sosial. Oke, dilanjut ke slide berikutnya, yaitu bentuk-bentuk komunikasi pembangunan. Nah, bentuk komunikasi pembangunan itu teman-teman hampir sama dengan bentuk komunikasi pada umumnya. Hanya saja dalam komunikasi pembangunan hanya pada pesan yang disampaikanlah yang membedakannya. Nah, jadi bentuk-bentuk komunikasi antara lain, yang pertama itu komunikasi persona, yang kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi massa. Nah, dilanjut ke slide berikutnya, yaitu lanjut ke model desain. Jadi strategi komunikasi pembangunan. Yang pertama itu ada strategi extension campaign, yang kedua ada health communication strategy, dan yang ketiga itu ada participation rural communication appraisal, yang keempat itu ada participation communication strategy design. Oke teman-teman, mungkin penjelasan tentang komunikasi pembangunan cukup di sini karena waktu yang mepet. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kebenaran datangnya milik Allah, kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.